Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan penjelasan mata kuliah Public Relation kegiatan belajar 4 dan 5, yaitu perencanaan dan manajemen krisis PR. Sebuah program Public Relation atau PR yang sukses didukung oleh perencanaan PR atau PR Plan yang matang. Perencanaan Public Relation atau PR Plan adalah serangkaian strategi, taktik untuk membuat program, mengkomunikasikan program atau kegiatan tersebut kepada halayak. PR Plan harus menjadi roadmap atau peta jalan yang digunakan sebagai panduan atau arah jalan bagi organisasi dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, pelaporan hingga rekomendasi. Sebelum merancang PR Plan, harus didahului dengan riset atau penelitian pendahuluan. Riset dapat dilakukan melalui diskusi atau konsultasi dengan para ahli. Melalui riset, masalah dapat diinventarisir dan direncanakan bagaimana menangani masalah tersebut. Tujuannya untuk memiliki kesepahaman yang sama antara organisasi atau perusahaan dengan target audiensnya. George L. Marisai dalam bukunya Management by Objective and Results for Business and Industry seperti dikutip Morrison menjelaskan betapa krusialnya sebuah perencanaan dalam menjalankan kegiatan PR. Hal-hal berikut ini yang harus dilakukan PR dalam membuat perencanaan. Yang pertama, menetapkan visi dan misi, menentukan wilayah sasaran dan target yang ingin tercapai, mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas atau indikator of effectiveness dari program yang akan dilakukan, memilih dan menentukan sasaran yang ingin dicapai, mempersiapkan rencana tindakan untuk melaksanakan program. Rencana tindakan itu berupa langkah-langkah yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan waktu yang telah ditetapkan, yakni yang pertama ada programming, yang kedua ada penjadwalan atau scheduling, yang ketiga ada anggaran atau budgeting, yang keempat ada pertanggungjawaban, yang kelima ada menguji dan merevisi rencana sementara atau tentative plan sebelum rencana itu dilaksanakan, yang keenam membangun pengawasan yang memastikan tujuan akan tercapai, dan yang ketujuh komunikasi, dan yang terakhir adalah pelaksanaan. B. Pengelolaan target PR. Untuk mencapai tujuan dan target yang diharapkan, para praktisi PR mengenal metode 6 langkah dalam perencanaan, yaitu pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi halayak, pemilihan media dan teknik-teknik PR, perencanaan anggaran, dan yang terakhir adalah pengukuran hasil. Katlib Centerblom meringkas perencanaan tersebut dalam 4 langkah, yaitu yang pertama adalah menentukan masalah atau defining problem melalui kegiatan penelitian, mengawasi pengetahuan, pendapat, dan perilaku audiens. Yang kedua adalah menyusun perencanaan dan program atau planning and programming, memasukkan temuan dalam kebijakan dan program organisasi. Yang ketiga adalah melakukan tindakan dan berkomunikasi atau taking action and communication, melakukan komunikasi yang sudah dirancang. Dan yang keempat adalah evaluasi program atau evaluating the program, mencakup penilaian atau evaluasi dari persiapan, pelaksanaan, dan hasil dari program. C. Anatomi krisis. Setiap organisasi harus dapat mencegah, mengantisipasi krisis, dan mengelola krisis saat krisis terjadi. Tahapan krisis disebut anatomi krisis. Stephen Fink 1986 menyatakan krisis tersusun atas 4 fase, yaitu yang pertama adalah prodromal. Tahap ini adalah fase di mana gejala atau tanda-tanda krisis mulai muncul. Yang kedua, ada akut. Pada tahap ini telah terjadi kerusakan. Yang ketiga, ada kronik, yaitu fase ini adalah fase transisi atau clean up stage. Dan yang keempat, resolusi. Pada tahap ini mulai terlihat ada upaya penjelasan krisis sehingga ketegangan akibat krisis mulai mereda. Organisasi harus mengenali faktor-faktor penyebab krisis. Philip Leslie 1993 merinci 5 penyebab krisis, yaitu yang pertama adalah bencana. Kondisi darurat yang datang secara tiba-tiba seperti sabotase produk atau isu produk mengandung racun.
Yang kedua, penanaman bom dapat menimbulkan kepanikan dan kerusakan atau pemogokan kerja yang dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga, rumor negatif tentang perusahaan atau produk. Yang keempat, adanya letupan boikot dari berbagai aktivitas lembaga swadaya masyarakat, kebijakan pemerintah tentang penarikan produk, dan penculikan seorang eksekutif perusahaan. Contohnya, gerakan boikot dilancarkan oleh organisasi Boikot, Divestasi, dan Sanksi atau BDS yang mengajak warga dunia untuk memboikot produk-produk Israel, terafiliasi Israel atau produk yang mendukung Israel pada November 2003. Boikot tersebut adalah buntut dari kemarahan warga dunia terhadap kekejian Israel yang telah membunuh sedikitnya 1.400 orang warga Palestina di Gaza. Kedua negara ini berperang sejak Oktober 2023. Nama-nama brand yang diboikot disebarkan di media massa dan media sosial. Brand tersebut antara lain Coca-Cola, Nestle, Pizza Hut, Danone, hingga McDonald's. Ini adalah contoh krisis yang datang dari eksternal. Meski demikian, perusahaan wajib mengklarifikasinya agar isu tersebut tidak membuat krisis di perusahaan. Inilah yang dilakukan perusahaan untuk merespon tudingan perusahaannya terafiliasi dengan Israel. PT Danone Indonesia yang memproduksi Aqua, Fit, dan Maison memberikan klarifikasi melalui media dengan membantah pihaknya terafiliasi dengan kelompok tertentu.